Baiklah teman-teman, sebelum melakukan pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai materi kita, saya absen terlebih dahulu ya. Ansia Winanta, Anis Fadila, Yula Agustina, Dita Al-Hafa, Ilhamka, Latif, Imeliana. Nah, ini ketinggalan tadi. Ya, kita belajar menganalisis permasalahan pada instalasi software aplikasi. Kepada kalian semuanya, sebelum kita masuk, tentunya kita harus tahu tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah setelah melihat tutorial video pembelajaran dan penjelasan dari saya, kalian dapat mengevaluasi permasalahan pada instalasi software aplikasi dengan baik dan penuh daya beli. Selanjutnya, setelah melihat tutorial video pembelajaran dan penjelasan dari saya, kalian dapat menganalisis permasalahan pada instalasi software aplikasi dengan baik dan penuh daya beli. Selanjutnya, setelah melihat tutorial video pembelajaran dari saya, kalian dapat mengelola perbaikan pada instalasi software aplikasi dengan benar dan friendly. Dan yang terakhir, setelah melihat tutorial video pembelajaran dari saya, kalian dapat mendiagnosis perbaikan dan instalasi software aplikasi dengan baik dan penuh friendly. Kita lihat ini ada slide presentasi sudah saya tampilkan. Silakan kalian semua lihat ke papan slide presentasinya. Yang akan bertanya, tadi kan kita tayangkan video tentang menganalisis permasalahan pada instalasi aplikasi perangkat lunak. Di sana kan kira-kira aplikasi apa tadi yang sudah saya tampilkan? Di mana letak troubleshootingnya? Di mana letak analisis kesalahannya? Saya Pak. Oh ya, baiklah, silakan. Yaitu aplikasi Microsoft Word. Dari yang Bapak jelaskan tadi, yaitu tidak bisa mengetik atau gagal dalam pengoperasian. Itu karena Windows tersebut belum diaktifasi, dan cara solusinya yaitu dengan cara diinstal ulang Windows Microsoft Word-nya, atau bisa juga dengan diaktifasi melalui website resmi Microsoft Word-nya. Itu Pak. Baiklah, terima kasih. Jadi anak-anak sekalian, pada LKPD itu silakan kalian buka LKPD-nya yang sudah saya bagikan tadi ya. Di sini
buka pada poin yang di G. Jadi di situ ada format tugasnya. Jadi nanti tugas kalian di situ di LKPD yang setelah saya bagikan itu ke kelompok. Di poin yang G itu kalian nanti akan membuat slide presentasi kelompok yang isinya 15 slide ya. Jadi 15 slide itu nanti tentang menganalisis permasalahan instalasi software aplikasi. Nah, jadi apa-apa saja yang terkait dengan masalah yang ada di dalam software aplikasi itu. Nanti dari video tayangan yang sudah saya tayangkan tadi, kalian sudah mengamati. Nah, jadi nanti kalian analisis kira-kira masalahnya di mana, trouble-nya di mana, aplikasi yang tidak bisa berjalan tadi. Dari sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Sudah cukup jelas? Oke. Sekali lagi saya tanya, ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah cukup jelas? Nah, kalau sudah cukup jelas, silakan kalian kerjakan. Instalasi komputer. Yang pertama ada permasalahan pada instalasi software aplikasi, yaitu terjadi troubleshooting pada personal komputer. Segala masalah yang berhubungan dengan komputer disebut dengan trouble, atau berbagai macam teknik yang digunakan untuk mengetahui masalah pada instalasi komputer, yaitu teknik forward dan backward. Berikut ini penjelasan masing-masing mengenai kedua teknik tersebut. Yaitu yang pertama teknik forward. Dalam teknik forward, segala macam permasalahan dapat dideteksi semenjak awal komputer berakit, dan biasanya teknik forward hanya digunakan oleh orang dari dealer komputer pada saat melakukan perakitan komputer pertama kali. Yang kedua yaitu teknik backward. Teknik backward merupakan teknik untuk mendeteksi kesalahan pada komputer setelah komputer teraliri arus listrik atau setelah komputer hidup. Teknik ini banyak digunakan karena bermacam-macam permasalahan komputer akan timbul setelah komputer dinyalakan dan sudah dioperasikan. Sebagai contohnya yaitu flash tidak terbaca pada USB, komputer tidak menyala pada saat tombol power ditekan. Permasalahan pada instalasi software aplikasi. Yang pertama yaitu pada saat komputer telah selesai dirakit, dealer melakukan pemeriksaan pada semua hardware yang sudah terpasang. Contohnya pemeriksaan pada semua hardware yang sudah terpasang yaitu pemeriksaan dari kabel power supply ke soket power pada motherboard. Yang kedua, pada casing ATX Anda harus memastikan kabel power switch sudah terpasang dengan benar. Yang ketiga yaitu menganalisis masalah error. Yang pertama pengukuran. Pendeteksian masalah yang dilakukan dengan cara mengukur tegangan listrik pada komponen komputer. Gunakanlah alat bantu seperti multitester untuk mengukur tegangan yang diterima atau diberikan oleh komponen komputer. Yang kedua yaitu dengan cara menganalisa suara. Pendeteksian masalah dapat menggunakan kode suara. Contohnya beep yang dimiliki oleh BIOS.
dan dapat didengar dengan secara langsung melalui speaker internal yang terdapat pada sebuah perangkat komputer. Oleh karena itu, untuk mempermudah pengenalan kode pada suatu komputer, berikut ini beberapa kode yang utama untuk permasalahan komputer. Yang pertama, bunyi bip pendek satu kali, yang berarti sistem melakukan proses boot dengan sempurna. Yang kedua, bunyi bip pendek dua kali, terdapat masalah konfigurasi atau setting CMOS. Yang ketiga, bunyi bip panjang satu kali dan bunyi bip pendek satu kali, yang berarti terdapat masalah pada motherboard atau DRAM. Yang keempat, bunyi bip panjang satu kali dan pendek dua kali, yang berarti terdapat masalah monitor atau VGA card. Yang kelima, bunyi bip panjang satu kali dan pendek tiga kali, terdapat masalah pada keyboard. Yang keenam, bunyi bip panjang satu kali dan pendek 9 kali, yang berarti terdapat masalah pada RAM BIOS. Dan yang ketujuh, bunyi bip panjang terus menerus, yaitu berarti terdapat masalah pada DRAM. Yang ke-8, bunyi bip pendek terus menerus, terdapat pada masalah penerimaan tegangan atau power supply. Yang keempat, perbaikan instalasi software aplikasi. Yang pertama, penanganan pada masalah not responding atau not responding error handling. Di bawah ini adalah jelaskan cara menangani aplikasi yang not responding. Yang pertama, permasalahan aplikasi. Permasalahan yang sering muncul untuk aplikasi komputer dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, terjadinya gagal proses masuk ke dalam sistem operasi yang disebabkan karena cost power self test yang tidak sempurna. Yang kedua, terjadinya kegagalan dalam menampilkan tampilan desktop. Dan yang ketiga, terjadinya kegagalan dalam proses menjalankan sebagian aplikasi. Yang kedua, proses POS atau disebut dengan power on self test dimulai pada saat pertama kali tombol power dihidupkan. Apabila tegangan sudah stabil, power supply dapat mengirimkan sinyal power bahwa komponen tersebut sedang dalam kondisi yang optimal. Waktu normal yang dibutuhkan oleh power on self yaitu sekitar 0,1 sampai 0,5 detik, dan timer yang menerima sinyal power boot akan mengirimkan sinyal preset ke mikroprosesor atau disebut dengan CPU. Dan dari kesimpulan presentasi dari saya tadi, yaitu suatu software dapat terjadi trouble karena dalam software itu baik MS Word dan software-software lainnya terjadi karena instalasi Windows tersebut. Dan ketika sebuah komputer tersebut terjadi trouble, akan memberikan isyarat atau kode berupa suara tertentu. Masalahnya yang terjadi, yang timbul adalah karena gagal operasi power on self test dan terjadi kegagalan dalam menampilkan tampilan desktop. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 5 yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya. Tadi sudah dijelaskan letter ya oleh teman-teman. Pada kelompok 5 kita berikan tangan terlebih dahulu. Terima kasih tepuk tangan dulu. Jadi mungkin yang bisa saya tambahkan di sana, kalian tadi sudah menyebutkan yaitu tentang cek sistem operasinya. Ya, selain mengecek sistem operasi, mungkin kita langsung cek aplikasi yang akan kita install tadi, apakah aplikasi itu berjalan dengan baik, seperti contoh video yang sudah saya jalankan tadi. Di dalam video itu kan ada aplikasinya yang tidak berjalan ya, Microsoft Office Word. Nah, di sana mungkin dalam hal itu ketika kita mengetik-ketik itu tidak bisa, tidak mau dan tidak berjalan. Nah, di situ kita cek langsung apakah mungkin di sana dari aplikasinya yang belum, datanya belum sempurna, misalnya dari packingnya atau dari serial numbernya, nah, itu belum kalian masukkan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak pada pagi hari ini. Sudah ditarik kesimpulannya dengan baik. Saya akhiri.
Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.